Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling salihat, ketemu lagi kita di podcastnya Proyu Channel, sebuah wadah baru yang kami siapkan untuk membahas hal-hal yang mungkin selama ini belum banyak dibahas di media sosial ataupun situsnya Proyu Media dan juga Proyu Channel. Ini kita pada hari ini sudah di episode 2 podcast Proyu Channel episode 2. Hari ini kita kedatangan seorang yang spesial. Beliau bernama Pak Agus Winarto, atau kalau di kalangan teman-teman Proyu dipanggilnya Pak Dewin. Beliau adalah orang yang disepuhkan di Proyu dan memang paling sepuh. Beliau ini karyawan yang pengabdiannya di Proyu Media itu paling lama. Dari tahun berapa, Pak Win? Saya masuk gabung di Proyu Media itu Juni 2003. Juni 2003, berarti terhitung sampai sekarang sudah hampir 17 tahun kayaknya. Hampir 17 tahun. Ini kalau di usia manusia sedang muda-mudanya. Muda-mudanya. 17 tahun bukan waktu yang singkat ya Pak Win. Berarti Pak Win ngalami dari zaman Proyu masih Proyu cetak-cetak. Proyu cetak-cetak. Jadi masih nyablon waktu itu. Masih nyablon. Proyu cetak-cetak itu boleh diceritain Pak Win, dulu ngerjain apa aja? Oh ini. Dulu waktu gabung itu Proyu itu memang belum ada persiapan untuk ke sablon, itu belum ada. Malah belum ada persiapan itu. Jadi ketika saya masuk itu nggak ada meja sablon, juga belum ada. Terus? Nah terus udah Pak Fani bilang ya udah buat aja, tidak beli. Kenapa tidak beli? Saya juga aneh tuh. Kenapa nggak mau beli? Jadi statusnya saya sudah bekerja, tapi di rumah buat meja sablon. Oh gitu. Jadi sesekali Pak Fani ngingu ke rumah lihat sejauh mana pekerjaan itu. Begitu. Berarti nggak dipekerjakan di kantor, tapi di rumah awal-awal. Awal-awal di rumah gitu. Terus saya pikir memang kalau waktu itu misalnya meja sablon kalau buat sendiri itu lebih spesifik kan gitu. Gitu. Bukan hanya ngejar nilai ekonomisnya lebih murah, tapi memang juga lebih spesifik ya Pak Win. Oke. Nah, terus itu udahlah, begitu jadi ya terus di Proyu juga itu pun masih belum ada persiapan tempat. Itu ruangnya dulu kan sempit ya. Terus mereka juga sepertinya belum ada gambaran bagaimana menyengatnya bau minyaknya itu kan begitu. Karena sablon itu salah satu efeknya ya Pak Win. Itu dan apalagi dulu ruangnya sempit, ventilasi udaranya kurang kan. Gitu. Disiasati pakai apa Pak Win akhirnya? Itu waktu itu ya pindah-pindah tempat. Di sini nggak betah. Ini akhirnya sampai di luar. Sampai di luar. Di luar itu Kalau sekarang di emperan itu. Tapi luar, tapi yang di dalam maksudnya dekat. Tapi yang di dalam berarti ada ruang agak terbuka, tapi posisinya masih di dalam rumah. Tempat kayu. Jadi itu dibersihkan. Jadi atapnya seng, panasnya nggak minta ampun. Nanti kalau sudah habis zuhur itu, kan matahari sudah sampai di timur itu, ini otak ini tersengat gitu. Kena sinar. Berarti itu belang juga betul Pak Win. Karena Semarangnya lebih gelap. Itu dulu apa aja Pak Win orderan yang dibuka Pak Win? Kalau orderan waktu itu stiker itu jelas. Terus selain itu pamflet itu. Jadi pamflet. Jadi Proyu itu kalau seingat saya ya, itu dulu itu lebih mahasiswa lebih mengenal. Masalahnya dulu masih banyaknya kegiatan-kegiatan mahasiswa yang bikin pamflet cetaknya ke Proyu, lalu nanti stikernya itu. Jadi banyak, bahkan saudara saya itu tahu Proyu, tahu walaupun belum berkarya tahu. Kalangan sudah mengetahui itu. Itu diantaranya faktor nopo? Jaringannya almarhum Mas Fani atau nopo Pak Win? Ya jaringannya Pak Fani itu. Jaringannya Pak Fani. Karena memang Mas Fani itu dari muda memang aktivis dakwah, kenal banyak orang. Ketika buka usaha amanah dan memang hasilnya juga bagus. Terus biasanya ke Proyu Pak Win. Itu berapa tahun Pak Win Proyu cetak-cetak itu jalan Pak Win? Saya itu kurang tahu persis ya. Yang jelas saya masuk itu sudah ada. Cuma dari sisi sablonnya yang belum ada. Berarti pamflet dan lain-lain itu sudah jalan. Pak Win masuk nangani yang sablonnya. Terus beralih ke
penerbitan buku? Beralih ke penerbitan buku itu sekitar pertengahan ya, di 2004 kayaknya. 2004. Itu semenjak ada Pak Salim itu sebenarnya ada potensi untuk penulis. Setahu saya itu. Okay. Lalu dari Pak Fani aja diangkat juga itu. Karena kalau dulu ada apa ya, istilahnya menciptakan yang tidak pacaran-pacaran itu loh maksudnya gitu. Setahu saya gitu. Nah, dulu kalau nggak salah itu ini kalau dari spiritnya Mas Fani itu memang mendirikan Proimedia yang merupakan penerbit buku sebagai ikhtiar untuk mengcounter media-media yang waktu itu memang ini nggih Pak Win nggih, memang kontennya malah negatif nggih Pak Win nggih. Dan Sat Salim sebagai penulis pertama waktu itu nggih. Berarti buku Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan itu terbit tahun 2004 berarti nggih. Buku pertamanya Proyu. Oke. Nah, terus berarti Pak Win ini dulunya dari sablon ketika di Proyu cetak-cetak, terus ketika beralih ke penerbitan, amanah nopo nih Pak Win jadi ampu Pak Win? Amanahnya itu kalau dalam segi tugasnya itu memang macam-macam ya. Karena memang belum terbentuk sistem ya. Berarti lebih kayak serabutan mana yang bisa dilaksanakan ya laksanakan. Dulu itu pernah jadi pengedar buku. Juga jadi korektor, jadi koreksi dia juga itu. Berarti yo nge-proof ya jadi sales, distributor juga. Dulu pernah waktu itu pakai mobilnya Eyang. Mobilnya Pak Sabani berarti bapaknya almarhum Mas Fani. Lalu yang nyupir waktu itu masih kakaknya Pak Fani Pak Sibul kan. Pak Fani belum begitu lincah kan waktu itu. Lalu kita ambil buku di percetakan, langsung dimasukkan mobil, dikepak, dikoreksi sebentar, diikat lagi, didistribusikan ya. Berarti ini beda sama kalau sekarang pembaca Proimedia dapat buku itu ya, yang sekarang udah posisinya di sering rapi dan sebagainya. Dulu istilahnya masih primitif ya. Masih primitif. Jadi belum begitu. Jadi peralihan kan ya. Jadi masih masa transisi Pak Win. Jadi nanti itu masih rancu. Misalnya dari percetakan yang datang berapa, rusak berapa itu dulu nggak ke counter sedetail sekarang. Nggih. Siap. Itu kalau teman-teman dulu mungkin ada beberapa yang belum tahu nggih, kantor Proimedia itu bukan di Omah Dakwah yang sekarang ditempati sama Proimedia, tapi dulu ada di seberangnya Masjid Jogaryan yang juga itu rumahnya almarhum Pak Fani nggih. Dulu ada sebuah cerita ini Pak Win, mungkin Pak Win bisa jadi malah nggak inget. Jadi dulu ketika saya belum bergabung di Proyu itu Pak Win, dulu saya tuh pernah beli buku di kantor lama itu. Nah kantornya itu jadi ini satu ruangan kayak gitu. Di situ ada orang yang packing, di situ ada buku yang dipajang dan lain-lain. Pokoknya kayak tumplek-blek di satu ruangan kecil gitu loh ya Pak Win. Dan itu dulu saya ketemu Pak Win. Mungkin Pak Win malah nggak inget. Jadi dulu Pak Win ini terlibat mulai dari produksi sampai bahkan juga ngedoli ya Pak Win. Jadi malah sampai melayani pembeli Pak Win terlibat. Terus pindah itu tahun berapa Pak Win ke Omah Dakwah Pak Win? Aduh, tahun berapa ya? Apa 2014-an Pak ya? 2014. Saya ingat pindah dari rumah itu ke mulai ke Omah Dakwah. 2014. Oke. Nah, Pak Win, ini kan Pak Win mulai dari tahun 2003 gitu tadi ya Pak Win. Ada nggak Pak Win pengalaman-pengalaman berkesan gitu bareng Mas Fani almarhum Pak Win yang jenengan keinget banget Pak Win? Apa Pak Win? Apa ya? Atau ini dulu saya pernah dengar dari teman-teman itu Pak Win ini dulu ngapunten ya Pak Win. Dulu pecandu rokok. Dulu pecandu rokok dan ada andil Mas Fani dari ketergantungan terhadap rokok itu. Mungkin bisa diceritain Pak Win. Oh iya, dulu memang gini. Keluarga Pak Fani memang ya anti rokok ya istilahnya gitu. Terus waktu itu saya nyobain itu sempat di lantai 2. Padahal sebelahan itu dengan ruangnya Pak Fani. Itu saya sempat merokok. Tapi sabarnya Pak Fani. Sabarnya Pak Fani. Beliau itu
tidak begitu keras. Jadi tidak keras, wah nggak boleh ngerokok, enggak. Tapi dengan sistem supaya memberi kesan bahwa saya itu sadar tidak merokok itu loh. Berarti ada seni dakwahnya Mas Fani dalam iniin Pak Win. Jadi dilarang dulu. Setelah itu di lingkungan Projo dilarang merokok. Boleh di luar. Sampai nanti ada pengambilan gaji karena merokok itu. Tapi itu pun juga dikembalikan ke keluarga juga, ke keluarga kita. Tapi langsung ke istri atau ke anaknya gitu. Berarti ada semacam punishment dari perusahaan, tapi balik lagi ke malah justru ke istri. Iya, berarti sebenarnya kalau Pak Win tetap melanjutin rokok, ya seneng istrinya malah. Itu. Dan yang penting itu waktu itu saya sempat ngomong juga sama Pak Fani, pingin tidak merokok. Pak Fani juga, kamu juga memang kalau memang pingin tenan besok insya Allah saya doakan. Itu kayaknya ya doa Pak Fani juga di waktu itu naik haji kayaknya. Berarti sempat didoakan khusus ketika Pak Fani naik haji. Masya Allah. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu mungkin Pak Win itu kalau lihat arsip foto-foto zaman dulu, Pak Win tuh kurus. Itu karena rokok juga Pak Win? Salah satu ya? Salah satunya iya. Terus ini mungkin efek nyablon itu ya. Kan harusnya kan kalau menurut kesehatan banyak-banyak minum air susu. Susu. Tapi kan di tempat Projo kan enggak pokoknya teh kopi gitu. Siap. Nah, berarti Pak Win ini termasuk salah satu hikmahnya gabung ke Projo itu bisa berhenti merokok. Terus ini Pak Win dulu sempat ada cerita yang soal jadi dulu katanya tuh kalau Projo ikut event kemana itu pada rombongan semuanya ikut ke sana, terus pakai mobil dan sempat di ini ya Pak Win ya. Ada kejadian apa Pak Win dulu yang soal mobil box itu Pak Win? Oh ya, dulu itu kalau seingat saya itu ada pameran di Universitas Sudirman. Universitas Sudirman. Nah, waktu itu karena kita belum pernah ke sana ya, biasanya cuma di Solo, kalau nggak di Solo di Jogja itu pengalaman baru. Sampai di sana itu nunggu ternyata setting belum selesai. Setting belum selesai tempatnya. Ya kita nunggu, setelah selesai itu kita rombongan terus kalau di depan kan berempat. Terus mobilnya nggak muat kan. Ya udah saya pilih di aja di boxnya aja, sekalian pintunya dibuka di dalam box ya waktu itu. Terus Riwon. Nah, ya seneng, kalau saya seneng di situ bebas gitu, tapi begitu sampai di Projo, Pak Fani kurang berkenan kayaknya. Itu, karena apa Pak Win? Ya itu harusnya kalian dituding yang muda-muda itu hormati Pak Win, dia itu jangan mosok di Pak Win yang malah di belakang gitu. Padahal tadi Pak Win sendiri ya. Itu salah satu ini Mas Fani menempatkan meskipun Pak Win itu karyawan, tapi karena Pak Win sudah sepuh, memang semestinya nggak diperlakukan seperti itu Pak Win. Terus dulu ada satu peristiwa ya agak lupa ya. Itu waktu itu ngedrop buku di Sarana Hidayah. Sarana Hidayah itu salah satu toko buku besar di Jogja dulu Nah, itu terus sebelah barat apa timurnya itu kan ada gudeg apa itu yang terkenal. Yujum atau apa Pak Win sebelah. Nah, waktu itu Pak Fani bernegosiasi sama pemilik, saya masih di mobil waktu itu. Terus kok ngelak juga kan gitu. Nah, pikir waktu itu kan nggak tahu kalau itu gudeg Yujum itu mahal ya. Beli es teh uang saya cuma 5.000, cuma dapat satu. Ya akhirnya saya kasihkan Pak Fani. Malah saya nggak jadi minum. Terus Pak Fani gantinya itu belikan saya minyak wangi yang 2.500-an itu dulu itu. Ada kejadian kayak gitu. Saya nggak tahu kalau itu Yujum ya. Ternyata memang restoran mahal ya itu. Mungkin
warung biasa 5.000 sudah dapat 2 kan itu. Wah ya udah tak kasihkan Pak. Oke. Nah ini Pak Win kan dari 2003 itu tadi 17 tahun mengabdi di Proyu, berjuang dari mulai Proyu masih cetak-cetak sampai sekarang kayak gitu. Nah ini Pak Win pernah nggak ngalami Mas Fani itu duka gitu, marah gitu ke Pak Win? Mungkin paling banyak saya yang dimarahi paling. Karena kalau tak pikir ya, saya pikir itu apa ya, paling bandel ya gitu ya. Paling bandel. Saya tertua paling bandel. Dari sekarang aja yang ngerokok nggak ada. Ya kan gitu. Satu dulu itu aja. Terus yang berani merokok di ruangan kan cuma saya waktu itu. Bahkan karyawan lain Mas Budi aja nggak berani. Itu dulu. Itu jadi paling bandel. Selain itu, karena kita masih membangun ya, waktu itu masih membangun. Jadi istilahnya belum ada gambaran nanti Proyu itu akan seperti apa. Nanti itu belum ada. Jadi kayaknya wajar ya manusia kalau apa. Tapi memang konteksnya marahnya Pak Fani almarhum itu memang demi kebaikan dan memang karena kaitannya sama Proyu sebagai jasa ini kayak pelayanan ke konsumen dan sebagainya kayak Pak Win. Dulu itu pernah ya, tapi marahnya kita jangan membayangkan tuh, kamu enggak, marahnya juga enggak gitu. Kayak gitu berarti cuma Pak Fani. Dulu misalnya gini, contoh aja ya, kita misalnya nyablon kartu nama, itu kan satu pak kan isinya 100. 100. Nah, kalau nyablon ada satu rusak kan logika saya ya udah ditinggal, tapi enggak, ternyata itu jadi barang yang enggak halal. Nah, terus Pak Fani, iya itu kamu itu salah, nggak boleh kayak gitu, itu haknya, Masya Allah. haknya ini, apa customer harus diganti juga gitu. Salah gitu, seperti itu. Lalu selain itu nerima order-order yang sekiranya melenceng dari syariat Islam. Itu misal ada berarti kayak semacam kayak markup atau apa kayak gitu, atau enggak? Yang sering dan gampang itu stiker yang mengatasnamakan misalnya klub apa. Nah, ternyata itu benturan dengan syariat Islam. Berarti misalnya memang yang spiritnya itu justru malah menebarkan sesuatu yang negatif ya Pak Win. Walaupun kita sebenarnya hasilnya juga ada, tapi efeknya kan malah nggak syar'i. Itu mungkin salah satunya. Terus Proyu jadi pindah ke penerbit juga sebenarnya seperti itu, mengurangi hal-hal semacam itu. Kalau itu kan kita menurut orang yang pesan ya. Tapi kalau kita cetak bukan, kita mempunyai inspirasi tersendiri. Kita punya gagasan sendiri yang kita tawarkan ke masyarakat ya Pak Win. Oke. Nah Pak Win, setelah sekian lama itu dan Proyu kan sekarang sudah jadi penerbit, memang murni penerbit gitu. Sekarang amanahnya nopo nih Pak Win yang diemban sama Pak Win ini? Ya, kita tetap apa ya? Ya harus meneruskan lah ya perjuangan ini. Kalau tugas ini Pak Win, tugas keseharian Pak Win jadi apa sekarang Pak Win? Wah, kalau tugas keseharian ini kan memang pegang gudang ya. Pegang gudang. Pegang gudang jadi untuk distribusi ya gampangnya gitu. Untuk distribusi buku. Ini berarti bisa dibilang hampir semua buku yang dipegang sama pembaca Proyu itu pasti sempat lewat tangannya Pak Win. Jadi ada jejak tangannya Pak Win di buku yang dibaca sama teman-teman itu. Ada. Oke Pak Win. Monggo. Ya ada ya. Ada. Semua ya. Iya Pak Win, karena Pak Win ini juga selain ngurusi buku-buku yang di packing dalam jumlah besar yang dikirim ke distributor, Pak Win juga ngurusi yang retail yang kecil-kecil yang sekarang zamannya marketplace, terus pembelian lewat WA dan sebagainya tetap lewat tangannya Pak Win. Oke Pak Win, ini mungkin closingan ya Pak Win sebelum kita tutup. Yang pertama Pak Win, apa yang membuat Pak Win bertahan dalam waktu yang nggak bentar ya Pak Win ya, dari 2003 sampai sekarang? Apa sih Pak Win yang didapat dari Proyu Pak Win? Kalau yang saya rasakan dan sesuai dengan hati nurani saya itu, bahwa memang benar kita tidak hanya bekerja mengumpulkan harta untuk dunia, tapi juga mengumpulkan harta untuk akhirat. Nah ternyata di Proyu ini bahkan
kakak saya ya istilahnya yang dulu ngopeni saya di Jogja itu juga heran. Kalau dulu saya waktu di sana itu luhur ya tetap buka, tapi kalau di sini luhur istirahat, sholat, iya. Ya, asar sholat. Kalau pandangannya yang lain kan nanti apa rezeki mas tertolak, justru enggak, ternyata mas justru rezeki yang berbalik kembali ke kita ternyata seperti itu. Oke Pak Win. Jadi berarti lebih ke karena memang nggak cuma nyari bekal untuk dunia tapi akhirat ya Pak Win, yang dicari keberkahannya ya Pak Win dalam bekerja nggih. Oke, pertanyaan kedua Pak Win, ini yang terakhir. Ini harapan Pak Win pribadi nggih untuk Pro You Media yang sudah berusia berarti 2004 sampai sekarang udah lama ya Pak Win, udah nggak penerbit yang baru lagi ya Pak Win, apalagi nih Mas Wani sudah tidak ada kayak gitu Pak Win. Harapannya Pak Win apa Pak Win nih Pak Win untuk Pro You? Yang saya harapkan ya Pro You semakin besar ya. Kalau tetap konsisten kepada syariat Islam, tetap berdakwah istilahnya gitu. Saya lebih besar, lebih rukun, terus bisa menguasai semua lini. Ya tidak hanya sekarang yang berjalan kan tidak hanya buku, di video juga ada. Nanti di apa lagi gitu. Berarti tergantung kebutuhan zaman sekarang apa, nek bisa Pro You juga bisa nyemplung di situ dan ikut andil dalam menyebarkan kebaikan Pak Win Oke, siap. Baik Pak Win. Mungkin kita cukupkan kayak gitu Pak Win. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Saling salihat. Ini Pak Win ini sosok yang tadi saya bilang nggak ada satu buku pun mungkin yang dipegang sama Saling Salihat tanpa melewati tangannya Pak Win. Hari ini kita ketemu dan mungkin nggak semua orang tahu nggih Pak Win itu wajahnya seperti apa. Hari ini kita ngobrol-ngobrol meskipun nggak dalam waktu yang banyak. Insya Allah kita sambung kapan-kapan nggih. Dan ini sebelum closing, bagi Saling Salihat mungkin ada ide atau gagasan apa sih yang pengen dibahas di podcastnya Pro You Channel? Nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan juga share. Baik, kita akhiri Pak Win. Kita salam ke pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.